Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PKI Pondok Indah, saya ucapkan ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk kembali membaca ayat-ayatnya, yaitu bercerita tentang Nabi Hud di surat Hud. Ya, kita akan baca surat ke-11, surat Hud ayat 50 sampai 60. Nih ayatnya ya. Kita sekarang masuk ke surat Hud 11 ayatnya 50. Dari Ibu Popi mulainya. Itu dulu. Mic-nya Bu, mic-nya belum dibuka, Bu. Punten. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Ad, kami utus saudara mereka, Hud. Ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Kamu hanyalah mengada-ada saja." Wa ila adin akhohum huda. Qala ya qaumi budullaha malakum min ilahin ghairuh in kuntum illa muftarun. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Ya, adin itu secara bahasa dari kata awada, adin itu artinya melampaui batas, Bu, kelewatan orangnya. Jadi ad itu kelewatan. Ya. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Akhohum, saudara mereka, saudaranya Ad. Huda, Hud. Berarti Hud itu saudaranya Ad. Ya kan? Kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Jadi Hud adalah saudaranya Ad. Gitu ya. Hud saudaranya Ad. Ad terjemahannya secara bahasa itu apa? Kelewatan. Ya, ada, ya'udu, adan. Ad itu disebutkan di dalam Quran sekitar 34 kali, Bu. 34 kali. Adin, adan, adun. Ya. Ad. Memang selalu diterjemahkannya kaum Ad. Jadi Ad itu kaum yang melampaui batas, gitu ya. Kaum yang melampaui batas. Itu ada diulang tadi berapa kali? 34 kali di Quran ya? Iya. Wa ila adin akhohum huda. Dan kepada kaum Ad, kaum yang melampaui batas. Diutus siapa? Akhohum. Akhohum, saudaranya Ad. Hudan, yaitu Hud. Hud itu bisa berarti Yahudi, bisa berarti orang yang dapat petunjuk. Hudan. Hud dari kata hada. Ya, Hud itu hada. Yahudu, hudan. Itu berarti petunjuk. Nah, hudan juga di salah satu terjemah diartikan dengan Yahudi. Kalau kita lihat surat yang lain, Hud itu Yahudi. Bisa Yahudi, bisa Hud. Secara bahasa itu berarti orang yang dapat petunjuk. Ya, gitu. Ya. Nah, wa ila adin akhohum. Nah, ahonya dibahas dulu. Akho itu diartikan saudara ya.
Nah, di dalam Quran itu ada beberapa jenis saudara, Bu. Saudara dari kata akhwa. Dari kata akhwa. Akhwa itu bisa berarti kawan bekerja, brother, mas, gitu ya. Ya saudara lah. Ada saudara sebangsa setanah air. Ada saudara seagama. Ada saudara seperguruan. Ada saudara sepaguron. Ada saudara apa namanya itu? Semapia. Ya. Jadi saudara itu bisa dua kemungkinan, saudara dalam kebaikan atau saudara dalam keburukan, Bu. Ya, kalau kita lihat misalnya di Quran suratnya surat 49 49 ayatnya 10. Ini ada kata-kata bersaudara. Ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Jadi ada persaudaraan sesama orang mukmin. Ya, namanya apa? Ikhwat, Bu. Ikhwatun itu, ikhwah itu persaudaraan sesama muslim mukmin. Ya, jadi ada saudara dalam keimanan. Saudara dalam keimanan. Sesama orang yang mukmin itu bersaudara. Tetapi ada persaudaraan dalam hal lain. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah ikhwatun, ikhwah, bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Ada saudara yang lain bahasanya, Bu. Nah, surat 17 ayatnya 26. 27 ya. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara setan. Masya Allah. Nah, Arabnya apa? Ikhwan. Ikhwan. Ibu Bapak pernah dengar kata-kata ikhwan? Sering. Itu kalau masuk ke kamar mandi, ini ikhwan, Ya, ini akhwat gitu. Ya, iya, betul. Jadi yang ini saudaranya setan ke sini gitu. Lah ini ikhwan tuh saudaranya setan. Masya Allah. Ini kalimat Quran nggak pernah salah nyebut bahasa loh, Bu. Kalau ikhwah, saudara seiman. Saudara beriman. Saudara dalam keimanan, ikhwatun, ikhwah. Nah, ketika disebut ikhwan, itu saudara setan. 1T, 1N. Iya, 1T, 1N. Beda. Ini N, ujungnya nyambung nggak? Nyambung nggak ini? Nyambung. Nun ini Ikhwah. N, huruf nun. Oh, enggak nyambung. Nggak nyambung. Oke, nggak nyambung kan? Iya. Nunnya kepisah nih, ngambang. Nah, kalau yang ihwatun, tun itu kan nyambung. Mana tadi? 49. 49, 10. 10. Ikhwatun. Nyambung ya? Iya. Kenapa nyambung? Sehati. Oh, gitu. Kalau N, enggak. Belum satu hati, belum. Jadi kalau ikhwan itu persaudaraan dalam sifat-sifat setan. Masya Allah. Kalau persaudaraan dalam keimanan, ikhwatun. Disebutnya begitu, Bu. Orang Tadi kadang-kadang. Surat 17. 17:27. 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara juga, Bu, tapi saudaranya setan. Nah, sedangkan setan sangat ingkar kepada Tuhan. Nah, Bu Popi mau jadi ikhwan, menjadi ikhwah. Nah, mau jadi ikhwah lah. Ikhwah lah. Ya, jadi ikhwan, Bu. Cuman karena ketidaktahuan, yang laki-laki dipanggilnya ikhwan ya.
Yang perempuan dipanggilnya ikhwat ya. Jadi Ya. salah kaprah ya, Kang? Ya tadinya mau keren, mau kelihatan Islami, pakai Arab-Araban, ternyata nggak ngerti Bu. Yang mana ikhwat, yang mana ikhwan Bu. Udah yang jelasnya ini laki-laki, ini perempuan kan udah lebih ketahuan daripada ikhwan ikhwat. Iya, kayak saya pernah di mana ya, di Puncak ya Pak. Waduh, itu lebih Arab dari Arab. Kamar mandi bahasa Arab, Masya Allah. Ini Kan? saya Nggak ngerti ya tuh orang bukan bahasanya. Ih. Ya, oke lanjut ya. Jadi kalau Lanjut. ikhwan, oh. Ikhwan itu persaudaraan tapi dalam sifat-sifat setan. Nah, tadi di surat Hud menggunakan kalimat apa? Kok 60 50 atuh? 50, Pak. 60 mah udah selesai tuh. Iya. Wa ila adin akho. Akho nih Bu, akho. Enggak Akho. pakai Bu. Nah, ini juga. akho itu lebih dekat ke ikhwat apa ke ikhwan, Bu? Ke ikhwan. Ke ikhwan, karena nanti kaum Ad berpaling dari Hud. Gitu ya. Kalau ikhwat, ahonya ke ikhwat itu pasti satu iman, Bu. Ya, karena aho dari ikhwan. Maka nanti kaum Ad kan menentang Nabi Hud kan? Iya. Gitu. Kalau ikhwatuhum, kalau jika ayatnya bilang begini, wa ila adin ikhwatuhum Hud. Nah, pasti kaum Ad itu manut sama Hud. Oh ya. Karena kalau ikhwatun kan saudara seiman. Iman. Sedangkan ikhwan saudara dalam sifat-sifat setan. Makanya nanti kaum Ad berpaling mengingkari Nabi Hud. Iya gitu, makanya gitu. Ya, Quran kan nggak pernah salah nyebut itu. Wa ila adin akhohum huda. Secara konsep apa, Bu? Kepada orang-orang yang punya sifat karakter melampaui batas. Ya, melampaui batas kan juga itu salah satu sifat setan juga kan? Iya. Gitu. Kami utus saudara mereka. Jadi dibalik sifat melampaui batas itu juga ada utusan namanya Hud, namanya petunjuk gitu Bu. Hud itu kan petunjuk artinya. Terus Hud berkata kepada Ad. Dalam diri kita, Ad itu apa Bu? Dalam diri kita, sifat yang melampaui batas itu apa biasanya Bu? Keinginan. Sifat tamak, rakus. Iya. Keinginan lah ya. Ya keinginan. Ya kadang-kadang kan rakus itu Bu, makan perut udah kenyang, tapi kan lapar mata. Kasihanlah perutnya Bu, jadi kemerkaan. Belanja yang nggak perlu. Ya tadi nggak perlu dibeli juga. Memang dalam diri kita itu ada sifat Ad itu ada Bu. Kadang-kadang melampaui batas itu ada gitu. Dalam banyak hal sih melampaui batas itu kan banyak hal dalam banyak hal. Udah jadi iya melampaui udah lewat gitu, kelewatan. Belanja kelewatan gitu. Main game. Ya main game kelewatan. Iya sifat-sifat tadi itu ada. Juga ada dalam diri kita saudaranya si Ad itu namanya Hud, petunjuk. Nah, kalau kita mau peka dalam diri kita kan selalu ada diskusi, ada dialog, Bu. Benar nggak Bu? Iya. Nah gitu. Misalnya harus berdamai dengan diri. Iya, satu ketika misalnya Pak Jari pulang goes ya sore-sore. Bannya kempes. Lewat kan dari Bogor mau ke Pondok Indah lewat Parung. Nah, di Parung bannya kempes, Bu. Misal contoh. Iya. Nah, terus ketika benerin bannya mau ngompak bannya, terus turun dari mobil, ada cewek. Roknya mini. Ya, pakai atasnya you can see. Turun. terus nyamperin. Ada apa, Pak?
Oh, ini bannya kempes lagi dipompa. Oh, kalau mau ganti oli boleh Pak di dalam Pak gitu. Apa maksudnya itu? Kalau mau ganti oli Pak, saya antar ke dalam gitu. Ganti oli. Ya bahasa tuh Bu, ya jangan terlalu vulgar tuh. Ganti oli bahasanya Bu. Kelewatan gitu jadinya. Bukan. Ada dialog nggak dalam diri kita? Ada. Layani jangan. Oh, Jangan, udah ngaji masa masih main gituan juga. Ya kapan lagi kan Bu Popi Jauh. jauh di rumah, masih jauh ke Pondok Indah, tenang aja. Jangan itu. Sekarang lagi Rezeki musim. ke Tampik. Nah, dalam diri kita kan ada hood-nya juga, ada ngasih tahu. Jangan. itu masih ihwan tuh soalnya. Nah, itu kan ada hood itu ada dalam diri kita. Petunjuk jadi bahasa kalau divisualisasikan sebelah kanan malaikat, sebelah kiri iblis nih. Ya kan? Masih ada bisik-bisik ya. Gitu. Ada tuh gitu. Nah, Hud berkata, ya qaumi, hei kaumku. Berarti Hudnya satu, kaumnya banyak. Ini masalahnya. Jadi godaannya lebih banyak daripada petunjuk. Oh. Iya. Qala berkata Hud, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah. Mengabdilah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah. Dalam aplikasinya apa? Lihat kenyataan, lihat realitas. Pertama, kamu udah tua, masih main gituan juga, kapan insapnya? Kan itu bahasanya, Bu. Iya, kalau masih muda boleh ya? Kamu kan masih muda, masa mudamu jangan disia-siakan gitu kan. Gunakan untuk kebaikan. Itu kan si Hudnya ngomong begitu. Sembahlah Allah. Mengabdilah kepada Allah. Berbuatlah sesuai kenyataan. Jangan mengingkari kenyataan. Sembahlah Allah. Malakum min ilahin goiru. Sekali-kali tidak ada bagimu ilah selain Allah. Jangan berbohong. Jangan menipu diri sendiri. Jangan mengingkari hati nuranimu. Gitu. Kamu hanyalah mengada-ada saja. In antum illa muftarun. Kamu ini mengada-ada gitu. Ya kadang-kadang si ad termasuk ad dalam diri kita suka nyari-nyari alasan, Bu. Ya nyari-nyari alasan tuh mengada-ada gitu supaya ada alasan untuk berbuat itu. Ya. Kenapa tuh Bapak teh masih main gituan? Kan di rumah juga ada Ibu. Kemarin Ibu bilangnya udah capek katanya ngelayani aku. Cari alasan. Iya, katanya kayak sayur asem melulu ya. Ya makanya Bu. Jadi sifat karakter ad itu selalu cari-cari alasan. Cari-cari atau mengada-ada untuk bisa melakukan tadi. Yang kelewatan tadi itu melampaui batas namanya. Jadi tadi sifatnya bukan 5 dong Pak, itu. Apaan? Tambah lagi mencari alasan. 5, lebih dari 5 dari tadi kaum Nuh kayaknya. Ini mah kaumnya Hud, bukan kaumnya Lut, Ibu. Oh iya ya, maaf Pak. Eta si Ibu. Malum. Ini kaumnya Hud. Kaumnya Hud adalah kaumnya Hud namanya Ad. Ya, kan kalau kaumnya Lut kan ada 5 tuh karakternya kan. Lut itu kan artinya Lut itu artinya prihatin. Prihatin ya. Nuh itu artinya prihatin. Nah, karena Nuh itu prihatin, maka karakter kaumnya bertentangan dengan karakter Nuh. Nuh prihatin, kaumnya maunya senang terus, jadi Wad namanya. Nah, kaumnya itu tidak mau terlantar, namanya Suwa. Kaumnya baperan, sensitif, Bu, belikan. Yagus namanya. Kaumnya itu suka dendaman, gampang benci sesuatu. Pundungan. Ya'uk namanya. Ya'uk. Dan Nasr. Belikan luka hati, jadi gampang kesinggung hatinya. Pundung. Iya. Belikan pundungan, nah gitu bahasanya gitu. Nah,
kaumnya Hud namanya Ad gitu, Bu. Ya. Ya. Hud itu kan petunjuk atau berpetunjuk. Ad melampaui batas. Nah, kadang-kadang orang yang udah tahu petunjuk juga suka melampaui batas, Bu. Bisa saja begitu. Karena dia tahu hukum, jadi pelanggar hukum. Bisa nggak, Bu? Bisa banget. Nah, itu namanya Ad, Bu. Ad saudaranya Hud namanya, Bu. Ada orang ahli hukum, tahu hukum, penegak hukum, tapi dia sendiri yang melanggar hukum. Itu berarti namanya kaumnya Hud. Ad ini namanya, Bu. Jangan nyebut orang. Yang tadi itunya di stop YouTube-nya. Gitu ya. Oke. Lanjut 51. Terus Hud berkata, "Ya qaumi la as'alukum alaihi ajro in ajriya illa 'alal ladzi fatoroni afala ta'qilun." Dan Hud berkata kepada kaumnya, "Ya qaumi, hai kaumku, aku tidak minta upah kepadamu bagi seruanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah. In ajriya ila alalladzi fatoroni. Upahku tidak lain hanyalah dari zat yang menciptakanku." Ya. In ajriya ila alalladzi fatoroni. Upahku tidak lain hanyalah dari yang telah menciptakanku. Afala ta'qilun. Tidakkah kamu berakal? Tidakkah kamu berpikir? Jadi ini akan gini. Jadi ini sebetulnya peperangan dalam diri kita, Bu. Ya, peperangan antara yang satu petunjuk, yang satu sifat kelewatan tadi, itu selalu terjadi dalam diri kita. Kalau kita Jadi ini ke dalam ya, Pak, bukan keluar ya. Iya, kan keluar udah dari dulu belajar keluar, Bu. Sekarang belajar ke dalam. Sekarang belajarnya ke dalam. Di TK belajarnya keluar. Di SD belajar keluar. SMP, SMA, S1, S2, S3, STLR, semuanya belajarnya keluar, Bu. Iya. Nah, sekarang coba belajarnya ke dalam. Setiap kita baca ayat, baca dalam dirinya apa nih? Gitu. Jadi ini sebetulnya sedang membicarakan kamu. Iya. Ini dirimu, karena ada ayat dalam dirimu itu. Nah, jangan sampai si Ad mengalahkan Hud. Ya, gitu ya. Karena memang dia tidak gampang. Nah, Hud bilang, aku tidak minta upah atas seruanku ini. Ya kamu menurut sekentuk kajen, karena kamu sendiri yang nanti akan merasakannya. Gitu ya. Makan udah kenyang, kelewatan. Jadi kamerkaan. Tuh kan, apa gue bilang juga. Jadi begini akibatnya nih, udah kamerkaan kan sakit perutnya. Dan seterusnya. Terus apa kata Hud? Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawalau mujrimin. Dan dia berkata, Hud, hai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia menurunkan hujan. Menurunkan hujan yang sangat deras atasmu. Dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Apa artinya? Hai kaumku, kata Hud. Istagfiru. Istagfiru dari kata gofaro. Istagfiru dari kata gofaro. Ya, apa artinya gofaro? Ampunan.
Nah, jadi gofaro itu dari bisa berarti yang umum itu artinya ampunan, Bu, yang umum ya. Gofaro juga bisa berarti mengembalikan ke asal. Kembali ke asal. Menolkan diri. Bukan, kembali ke asal. Kembali ke asal. Contoh, saya kasih contoh gini. Misalnya tubuh kita kan awalnya utuh tuh mulus ya. Iya. Nah, terus luka, Bu, kena pisau apa kena duri, sobek tuh ya. Luka ya. Iya. Kan terbuka tuh, darahnya mengalir, luka. Kalau luka kan rusak tuh. Nah, gofaro itu mengembalikan si kulit ke asalnya, Bu. Gimana caranya supaya kembali ke asalnya? Berarti diobatin kan? Iya. Jahit. Diobatin pakai apa? Dijahit di apa gitu. Dalam beberapa hari dibuka udah kembali lagi tuh. Nah, kembali ke asal itu namanya gofaro juga. Nah, kan gini. Ada orang berbuat dosa. Ada orang berbuat dosa. Kita bilang istighfar lu, istighfar gitu kan? Istighfar itu apa artinya, Bu? Memohon ampun. Iya, maksudnya apa? Memohon ampun atas segala kesalahan. Iya, ketika kita lahir ke bumi, lahir ke dunia, bawa dosa enggak? Mungkin ada yang iya, ada yang enggak ya. Orang lahir ke muka bumi, bawa dosa enggak? Enggak, masih bersih. Enggak, bersih. Nah, setelah dia lahir di dunia, kan ketemu ini, ketemu itu. Iya. Berbuat ini, berbuat itu, salah satunya dia melakukan perbuatan dosa. Ya, dan setiap dosa kan dia akan terima akibatnya. Nah, sehingga orang berkata, buru-buru istighfar gitu. Kenapa? Istighfar itu apa artinya? Mohon ampun. Ya, untuk apa? Untuk membersihkan dosa. Bersihkan lagi, kembali ke semula lagi gitu maksudnya, Bu. Balik lagi ke awal. Yang tadinya bersih, balik bersih lagi. Terus bagaimana caranya? Gimana caranya, Bu? Memperbaiki. Nah, kan ada caranya kan? Iya. Ya kayak tadi, kulit terluka. Balik dong, kan nggak bisa ngomong balik dong, kan nggak bisa. Iya, harus berbuat. Kan mesti berbuat sesuatu. Buru-buru ambil obat apa? Obat luka. Ya. Terus kalau dijahit nggak apa-apa. Kalaupun nggak dijahit, dipakai perban kan? Iya. Ikat pakai perban supaya nyambung lagi, jangan dibuka dulu sekian jam, sekian hari. Nah, itu kan dalam rangka mengembalikan. Membersihkan ya. Tidak cukup kembali enggak. Astagfirullah. Enggak cukup, mesti berbuat sesuatu yang bisa mengembalikan keadaan kita ke awal yang bersih tadi. Nah gitu. Istaghfiru, mohon ampunlah diartikannya kan. Istighfarlah. Istighfar dari kata gofaro. Gofaro bisa berarti memaafkan, mengampuni, memberi ampun atau membebaskan diri, Bu. Dari segala kesalahan dosa-dosa tadi. Mohonlah ampun, robbakum, kepada Robmu. Rob itu dari kata robaba. Robaba itu diartikan Tuhan. Robaba juga berarti aturan. Yang mengatur nantinya. Rob itu yang mengatur. Robabanya artinya aturan. Robaba juga bisa berarti hukum. Hukum ya. Atau hukum sebab akibat. Aturan yang mengatur dalam bentuk hukum sebab akibat gitu. Rob, namanya Rob gitu. Rob itu Tuhan yang mengatur. Yang mengaturnya dengan aturan dalam bentuk hukum sebab akibat. Jadi proses atau usaha istighfarnya dengan paham, dengan memahami hukum sebab akibatnya.
Apa yang menyebabkan kulit kita terluka? Banyak. Apa yang bisa menyebabkan ini bisa kembali gitu loh. Gitu kan? Tubuh kita kan Iya. ada jaringan yang bisa nyambungin. Ada usahanya apa? Jadi harus melakukan sesuatu sesuai dengan hukum sebab akibat itu. Setelah istighfar ada kalimat summa tubu. Kemudian bertaubatlah. Oh, berarti istighfar dengan taubat hal yang berbeda kan? Iya, beda. Nah, mohonlah ampun istighfar dan bertaubatlah. Nah, kalau taubat apa artinya? Taubat itu tidak ingin mengulangi perbuatan tersebut. Dari kata apa taubat? Taubat. Kalau istighfar dari kata gofaro, mengampuni, memaafkan, membebaskan. Kalau taubat dari kata taba. Taba ya tubuh taubatan. Taba ya tubuh taubatan. Apa artinya taubatan? Kembali. Kembali. Oh, berarti dia pernah pergi dong. Pergi terus balik lagi kan? Ya. Atau menyimpang terus balik lagi ke tengah. Kembali. Apa bedanya dengan tadi? Istighfar juga kan artinya mengembalikan. Ya. Kembali ke semula ya, ke jalurnya maksudnya. Iya. Jadi dari kata tawaba atau taba ya tubuh taubatan ya, itu ya, bisa berarti menyesali, bisa berarti mengeluh, bisa berarti menyesal gitu, Bu. Bisa juga berarti taba ya tubuh itu kembali ke jalan benar gitu. Menyimpang balik lagi. Summa tubuh terus kembalilah kamu. Kembali ke jalan yang benar lagi gitu, jangan belok. Nah, ketika kita berusaha untuk istighfar mengembalikan kepada keadaan semula berdasarkan hukum sebab akibat tadi dan kembali menempuh jalan yang benar, tidak lagi melakukan perbuatan yang mengakibatkan luka tadi, Bu. Atau mengakibatkan dosa lagi, namanya tobat namanya. Tidak melakukan lagi tadi penyesalan dengan yang sebelumnya. Summa tubu ilaihi. Kembalilah kepada Rob. Berarti kembalilah menjalankan, mengikuti, mematuhi aturan kan? Iya. Aturan hukum sebab akibat. Jangan melanggar, nanti kamu luka lagi. Luka 2 kali lebih parah biasanya. Gitu. Nah, ketika kita beristighfar dan bertaubat kepada Rob, yursili sama'a alaikum yursili, maka akan diutus. Ini terjemahannya apa? Niscaya dia menurunkan hujan. Apa urusannya dengan hujan, Bu? Yursili menyegar. Ya, yursili sama'a. Yursili sama'a. Yursil itu dia akan mengutus. Dia mengutus dari kata rosala yursili. Yursili. Diartikannya menurunkan. As-sama itu langit artinya. Iya. Sama. Yursili sama'a alaikum midroro. Dia akan mengutus langit kepadamu midroro dengan deras. Diartikannya midroro itu deras. Sehingga ada kalimat di sini hujan. Kenapa sama diartikan hujan? Karena hujan turun dari sama. Sama'a itu artinya langit. Ya. Nah, langit dalam dirinya apa, Bu? Langit dalam diri kita apa? Langit dalam diri kita apa, Bu? Langit di dalam diri bumi. Kalau bumi itu raga ya, Pak. Kalau dari leher ke bawah buminya. Leher ke atas langitnya. Langitnya gitu. Kalau bumi itu raganya, langitnya jiwanya. Jiwanya kan? Iya. Gitu. Kalau bumi itu adalah jasmani, langitnya rohani. Nah, ini kira-kira sama yang mana nih? Ini sama yang sama jiwanya yang jiwa juga sama. Di kepala juga, kepala. Iya, kepala. Jiwa juga kan leher ke atas juga sama, Bu, sama.
Sama A itu yang leher ke atasnya. Sama. Nah, berarti ada pikiran di situ. Ya, Iya. ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati, kan di kepala semuanya. Allah akan mengutus sama kepadamu midroro. Midroro itu artinya deras. Iya. Apa yang deras itu, Bu? Ya, midroro dari kata daroro itu bisa berarti mendapatkan mutiara. Bisa juga butir mutu, sesuatu yang berharga. Air mata itu juga midroro, Bu. Oh. Ya, ketika orang nangis terus mengeluarkan air mata, Bu, deras tuh air matanya, itu namanya midroro juga, Bu. Ketika air mata jatuh seperti mutiara tuh. Gitu ya. Nah, coba apa maknanya? Ketika kamu beristighfar, kemudian dia bertobat kepada Rob, maka akan diutus dari langit midroro. Akan turun, akan keluar dari langit butir-butir sesuatu yang berharga. Apa kira-kira? Petunjuk. Ide. Jadi banyak inspirasi, banyak petunjuk, akan dapat banyak, iya tadi, petunjuk. Mutiara yang keluar gitu, Bu. Ketika orang kembali tuh, penyesalan datang, ada lagi ide yang lain kan gitu. Itu namanya yursili sama'a alaikum midroro. Akan diturunkan dari langit sesuatu yang berharga. Midroro itu berharga seperti mutiara, seperti air mata. Ketika kita menyesali sesuatu, turun apa, Bu? Keluar air mata. Nah, itu bahasanya gitu. Nanti kita terus dapat petunjuk gitu maksudnya. Tapi bukan air mata, Bu. Buaya. Bahaya. Iya, bukan air mata bayawak ya. Bukan. Gitu. Jadi air mata yang keluar dari penyesalan gitu. Iya. Makanya ada 2 air mata yang berharga, Bu. Iya. Yang pertama air mata yang bercucuran, yang keluar karena penyesalan telah berbuat dosa. Yang kedua, air mata karena takut kepada Tuhannya, Bu. Itu bahasanya, itulah air mata yang akan membasuh api neraka. Itu. Air mata buaya lain ceritanya ya. Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum. Artinya apa? Dan dia akan menambahkan kekuatan, wa yazidkum, akan menambahkan kepadamu kekuatan, ila kuwatikum, kepada kekuatanmu yang sudah ada. Jadi akan bertambah kuat. Kuat prinsipnya, kuat keimanannya, kuat tekadnya, nanti banyak tuh kekuatan-kekuatan yang lain. Wala tatawalau mujrimin, dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, dosanya menggunakan kata-kata mujrimin. Mujrimin dari kata jaroma. Jadi jaroma itu perbuatan dosa karena salah berpikir. Kan tadi lagi cerita berpikir kan? Yurasili sama itu kan berarti kan pikiran, Bu. Samanya kan mewakili kepala, mewakili pikiran, mewakili rohani, mewakili jiwanya kan? Iya. Nah, mujrimin itu artinya orang-orang yang berbuat dosa karena keliru jalan berpikirnya. Tidak sehat rohaninya. Atau kotor jiwanya. Namanya jaroma atau mujrimin. Orang-orang yang berdosa. Karena dalam Quran dosa itu banyak jenisnya. Ismun juga dosa. Maksiat juga dosa. Mujrimin juga dosa. Zunub juga dosa ya, Bu. Coba Pak. Kebetulan nih satu-satu tadi apa mau kalau
dosa mujrimin itu karena pola pikir yang keliru ya. Salah pola pikir dosa. Jadi Kalau yang berbuat tadi dosa karena salah pola pikirnya, Bu. Salah ya, dalam itu namanya maksiat, jaroma namanya, Bu. maksiat, Maksiat itu dari kata aso. Aso itu asoy, berpaling. Dosa karena berpaling. Jadi ketika kita berpaling dari kebenaran, maka kita akan masuk ke yang salah gitu, Bu. oh, Kan tidak mungkin baik buruk bersamaan bareng. Ya, ketika orang kemudian, tidak mau berbuat jujur, berarti dia berbohong. oh, Maksiat maksiat itu dosa karena kita berpaling gitu. berpaling ya. Nah, Kemudian ada dosa apa lagi tadi Pak? Ada 4 ya, ada zunuban juga dosa. Terus zunub. ismun juga dosa, nanti dibahas tentang dosa. Ya, ini dulu yang mujrim dulu. Jadi mujrim itu dosa karena pelanggaran, dosa karena salah tadi, salah pola pikir gitu, atau salah dalam hal ya berkaitan dengan pikiran, gitu ya. Kemudian 53, qalu kaum Ad berkata, mereka kan, kalau mereka berarti kaumnya kan? Iya. Qalu mereka kaum Ad berkata, ya Hudu, hai Hud, gitu. Kata si kaum Ad, maji tanah bibayinatin wa manahnu bitariki alihatina an qaulika wa manahnu laka bimu'minin. Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan ilah-ilah kami, tidak meninggalkan sembahan-sembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan beriman, kami sekali-kali tidak akan percaya kepada kamu. Bayangkan begitu, Bu. Ya. Kaum Ad menentang Hud tadi. Kan artinya Hud melampaui batas. Hud itu saudaranya Ad, tapi menggunakan kata akho, bukan ikhwah. Makanya dia menentang petunjuk. Jadi Hud berkata di ayat sebelumnya agar kaumnya mohon ampun. Niscaya dia akan menurunkan dari langit sesuatu yang deras, menambah kekuatan, jangan berbuat mujrim tadi. Nah, kaum Ad minta bukti kepada Hud. Ya, minta bukti. Jadi dia baru percaya kalau sudah ada bukti. Dan kaum Ad tidak meninggalkan ilahnya. Ilah itu diartikan selalu dalam Quran biasanya Tuhan. Wa manahnu bitariki, kami tidak akan meninggalkan alihati. Alihati dari kata ilah, artinya Tuhan. Diartikan sembahan. Ilah juga bisa bermakna pernyataan. Dan kaum Ad tidak mau mempercayai Hud. Gitu ya. Jadi ya tetap aja saling bertentangan tuh, tidak mau akur akhirnya memang. Dan pada perjalanannya antara Ad dan Hud selalu bertentangan tuh. Gitu ya. Nah, contoh ginilah, dalam diri kita gini. Misalnya ibu melarang anaknya, "Nak, itu kalau makan pedas tuh jangan kebanyakan. Jangan kebanyakan." Emang kenapa, Mah? Iya, kalau terlalu banyak nanti bisa ada masalah tuh, perutnya mules. Nggak diterangkan teori mules, kenapa mules, itu mah udah ngerti. Nanti bisa mules perutnya. Kadang-kadang anak nggak percaya, Bu ya. Iya. Ah, Mama, pelit amat cuman sambal segini. Bukan pelit sambalnya. Lebay katanya emaknya. Lebay. Kan gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya besoknya dia diare tuh muncret-muncret. Tuh, kan udah dibilangin. Nah, setelah kejadian baru dia percaya, Bu.
Ya deh sekarang percaya. Dah udah telat percayanya gitu maksudnya. Nah banyak orang yang diingetin nggak mau percaya Bu. Jangan main di pinggir sungai. Nanti bisa anyut kecemplung. Nggak percaya tuh. Kalau udah anyut, yowis. Udah dibilang. Nah itu ada namanya Bu. Nah kalau udah kejadian kan nggak bisa balik lagi, susah. Seperti kita ditakut-takutin, nggak mau. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, nanti dosa. Dosa apa dosa? Dosa itu apa dosa? Nggak percaya adanya dosa itu. Ternyata sial Bu hidupnya kan, tuh kan udah bilangin. Nah sekarang baru percaya, udah telat sekarang percayanya, udah kejadian. Gitu. Harus merasakan dulu gitu ya Pak. Iya, kata nenek, kamu jangan pulang malam-malam. Nah, kalau main jangan pulang malam-malam ya. Usahakan pulang sebelum jam 00. Kata neneknya. Kamu main jangan pulang terlalu malam. Apalagi lewat jam 12 malam. Si cucunya nanya, emang kenapa, Nek? Kalau kamu pulang malam bisa hamil, Nak. Bisa hamil kamu, Nak. Satu ketika itu si cucunya Bu main ke rumah temennya, entah pesta, entah apalah reuni, nggak tahu Bu. Kelewatan Bu, lupa dia tidak lihat jam. Ternyata pas lihat jam sudah hampir jam 12. Akhirnya dia minta diantar sama pacarnya. Hampir jam 12. Pas jam 12 masih di tengah-tengah Bu karena hujan. Dia mesti berteduh. Jam 12 lewat, si anaknya ketakutan Bu. Si anaknya ketakutan. Kamu kenapa ketakutan begitu? Kata nenek. Pesannya dulu jangan pulang malam-malam. Apalagi lewat jam 12. Emang kenapa? Kata nenek, kalau pulang lewat jam 12 bisa hamil. Nanti aku gimana? Aku bisa hamil nih. Lah, hamil gimana? Nggak percaya Bu. Akhirnya si anak perempuan tadi merasa dirinya udah hamil, udah nggak perawan lagi Bu. Kamu masih gadis, kamu masih perawan, belum nggak mungkin hamil lah kalau masih perawan. Dasar si pacarnya tadi begitu. Aku pokoknya kata nenek kalau pulang jam 12 malam pasti hamil katanya. Berarti aku udah nggak perawan lagi. Akhirnya sama pacarnya diuji coba Bu. Udah kita tes aja kamu perawan apa enggak nih kata gitu Bu. Itu mah. Iya Bu. Akhirnya gimana? Kejadian lah. Tuh kan kamu masih perawan tuh, masih berdarah katanya. Alhamdulillah katanya aku masih perawan Bu. Jadi aku belum hamil ya kan gitu Bu. Pulanglah ke rumahnya Bu, rumah neneknya. Ketahuan sama neneknya, udah nenek bilang nak jangan pulang malam-malam nanti bisa hamil. Enggak nih, nggak mungkin hamil. Tadi aku udah dites nih, ternyata aku masih perawan. Iya Bu. Tak masuk terasi nenek, anakku. Tuh kan nenek bilang juga apa gitu. Kamu bisa hamil. Kata cucunya, nggak mungkin Nek, nggak mungkin. Aku masih perawan. Udah dites aku masih perawan nih katanya gitu. Aduh. Nah gitu Bu. Karakter Hud tuh begitu. Kadang-kadang dia nggak percaya kalau dikasih tahu sampai kejadian. Udah kejadian repot urusannya. Ya, jadi gitu kata si kaumnya. Hai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami satu bukti yang nyata. Jadi emang kudu nyata aja Bu. Nggak percaya dengan rumus. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena perkataanmu. Emang gua pikirin gitu, bandel. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Terus ayat 55-nya, min dunihi. Fakiduni jami'a summa la tunzirun. Dari selainnya. Selain dari mana nih? Nah, sebelumnya apa? Dan bahwa sesungguhnya aku berlepas diri. Ada yang kelewat nggak tadi? Enggak, 11.54. Nah, kan ini. Dan sekali-kali kami tidak akan mempercayaimu. Kami tidak akan mengatakan
Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Kata kaumnya, kamu ini gila. Jadi apa namanya? Justru kaumnya Hud menuduh Hud itu gila gitu, Bu. Ya. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atasmu. Kata kaum Ad tadi. Hud menjawab, sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku dan saksikanlah olehmu sekalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi gini bahasanya. Qala ini ushidullah. Qala ini sesungguhnya aku ushidu. Aku menyaksikan Allah. Dan saksikanlah. Nah, cuman terjemahannya. Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Sesungguhnya aku jadikan Allah sebagai saksiku. Kalau diterjemahkan ulang. Qala Hud berkata, ini sesungguhnya aku ushidu. Dipersaksikan. Ushidu dipersaksikan. Allah. Jadi Allah mempersaksikan kepadaku. Namanya dipersaksikan kepadaku namanya. Kepada Hud ya, Pak? Kepadaku. Sesungguhnya aku dipersaksikan kepadaku Allah gitu. Kayak gini. Saya menunjukkan sesuatu. Ibu berkata apa, Bu? Saya menunjukkan sesuatu ke Ibu. Ini peci, Bu, ini peci putih loh, Bu. Ini peci putih. Ibu kan lihat tuh. Iya. Ibu berkata apa? Oh, peci putih. Iya kan. Saya memperlihatkan peci putih. Mempersaksikan namanya, Bu. Oh, ya. Ibu berkata, sesungguhnya aku dipersaksikan kepada peci putih gitu. Iya. Diperlihatkan lah ya. Nah, ini ushidulloha, sesungguhnya aku dipersaksikan tentang Allah, dipersaksikan Allah gitu. Jadi Allah yang mempersaksikan dirinya kepada Hud. Pada Hud. Hud berkata, aku dipersaksikan kepada Allah. Tapi ya, siapa yang mempersaksikan? Ya Allah. Kekeh, nggak percaya. Wa ashadu, dan bersaksilah gitu. Dan saksikanlah olehmu. Saksikanlah olehmu. Nah, berarti si kaum Ad tidak bisa menyaksikan Allah. Ya. Wa ashadu, dan bersaksilah kamu. Saksikanlah Allah tadi, anni bariun mimma tusyrikun. Dan bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan selainnya. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan jangan kamu memberi tangguh kepadaku. Silakan kalau mau membuat tipu daya kepadaku, lakukanlah, Bu. Aku tidak akan tertipu. Kenapa? Karena sudah dipersaksikan. Jadi si Hud tadi menyaksikan apa? Bersaksikan Allah. Allah. Kaumnya tidak bisa. Kaumnya tidak bisa melihat. Jadi tidak bisa kita mempersaksikan Allah tanpa petunjuk. Tanpa petunjuk intinya ya. Iya, Bu. Contoh gini lah. Contoh gini, Allah menciptakan manusia dengan seperangkat alat sholatnya, Bu. Bukan sajadah mukena, mukaga, bukan. Seperangkat alat sholat itu dari ujung. Sausap rambut jeung kutu-kutuna, dihanap sausap dampal jeung roromeheunana, Bu. Oke. Waduh. Allah sudah menciptakan manusia dengan seperangkatnya, Bu. Lengkap ya, Bu ya.
Ya Nah. dari atas kepala sampai ke atas Nah, kaki gitu lah ya, telapak kaki. itu kan perangkat manusia yang sempurna, Bu. Nah, apa namanya, di dalam tubuh kita itu 2 bagian kan? Iya. Ada rohani, ada jasmani, ada jiwa, ada raga, ada tubuh, ada kepala. Ya. Nah, itu alatnya, Bu. Alat untuk bisa mempersaksikan Allah. Allah. Seperti Jepang bikin apa? Jepang bikin mobil Toyota, kendaraan. Ya. Ya. Mungkin nggak itu pabrik mobil Jepang mengeluarkan kendaraan tanpa manual book petunjuk pedomannya, Bu? Ya tidak lah. Nah, gitu. Nah, banyak orang yang belum belum tahu menggunakan alat itu, Bu. Menggunakan kendaraannya karena tidak tahu petunjuk. Salah mencet, salah tuh, Bu. Iya. Salah nginjek, salah lagi. Iya. Kan banyak pernak-perniknya kan? Ini apa, ini lampu, ini apa gitu, Bu. Betul, Pak. Nah, tubuh kita itu tubuh kita tuh lebih canggih dari mesin paling canggih loh, Bu. Ya, betul. Kalau dikatakan manusia itu mesin tercanggih di alam semesta. Berarti menggunakannya butuh petunjuk. Nah, banyak orang yang nggak tahu bagaimana cara penggunaannya. Bahwa alat yang ada dalam diri kita itu bisa dijadikan sarana untuk bisa bersahadat. Bersahadat, bersaksi atau menyaksikan atau mempersaksikan. Allah. Allah tadi. Nah, berarti butuh petunjuk. Tapi petunjuk yang benar. Ya, betul. Kalau petunjuknya keliru, ya keliru lagi nanti. Iya, nanti bisa gawat kemana-mana, Pak. Gawat, nanti gajah makan kawat, Bu. Gawat, gajah makan kawat. Kan kawat. Gitu. Disitulah pentingnya seorang petunjuk. Tunjuk. Seorang yang memberi petunjuk. Gitu. Soalnya kita harus mencari buku petunjuk yang betul kan, Pak? Iya, gini. Salah petunjuk jadi kemana-mana. Iya, kalau Ibu mau menyeberangi hutan, mau coba-coba nekat, silahkan. Nanti ketemu jurang, ketemu macan, ya tanggung jawab sendiri. Iya. Atau mau cari Tarsan. Ya, atau mau cari apa, Bu? Mau cari petunjuk dulu. Bagaimana Iya. caranya menyeberangi? Mau cari petunjuk nyari peta gunung itu. Kalau bisa baca petanya, Bu. Iya. Ini apa maksudnya? Ini gambar apa nih? Ini ketinggian berapa nih? Kan nggak tahu juga. Tapi boleh nggak pakai peta? Boleh. Boleh. Ada nggak cara lain? Cari orang yang sudah berpengalaman melewati hutan itu. Ya. Betul. Iya, tinggal ngikutin aja di belakang. Sama itu kalau kami menyelam juga gitu harus ada dive guide yang lokal. Nah, itu ada yang nunjukinnya. Karena walaupun sejago-jagonya tetap aja nggak tahu medannya di situ. Nah, itu makanya Bu nyelam aja mesti ada gurunya. Betul nggak, Bu? Iya, betul. Nah, alatnya ada padamu. Iya. Tetapi cara penggunaannya ada padaku. Kata gurunya gitu. Iya. Ya, seperti Ibu ngajarin nyelam ke orang, si orang yang diajarin nyelam alatnya disiapin nggak, Bu? Siap. Ya iya tuh. Alatnya sudah ada padamu. Tapi petunjuknya ada padaku. Itu alat apa, untuk apa, gimana cara gunanya kan dikasih tadi tunjukin. Ayo pakai gitu. Ya, ini sekarang gini kan gitu bahasanya. Ini kan alat pendengaran, penglihatan, mulut, hidung, tangan, kaki, kulit, semuanya, otak. Kan ini alat. Alatnya Iya, tapi tetap juga Pak harus dengan jiwa dan raga ya. Kalau ini iya, makanya pemikiran tadi ya butuh si guide tadi, si pemandu tadi.
Ya, kalau udah bisa, ya jalan sendiri aja. Gitu. Oke, lanjut. Itu kata Hud. 56. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Kata Hud. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada sesuatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Apa urusannya ubun-ubun, Bu? Apa urusannya ubun-ubun? Ubun-ubun tuh jiwa ya Pak ditarik. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Oke, udah ya, sampai sini ya. Ya. Tidak ada suatu binatang melata pun, mamindabbatin. Tidak ada suatu binatang melata pun dabah, illa huwa kecuali dia akhidun binasiyatiha. Dialah yang memegang ubun-ubunnya, Bu. Ubun-ubun itu isinya apa, Bu? Ubun-ubun isinya sih kalau secara apa ya? Isi kepala ya otak. Ya. Di otak ada apa? Di otak itu ada lobus frontalis namanya, Bu. Ya, lobus frontalis. Nah, lobus frontalis itu adalah cara berpikir artinya. Jadi Allah yang memegang lobus frontalis setiap Manusia. bukan hanya manusia. Ya, Seluruh makhluk. binatang melata. Jadi seluruh makhluk Allah yang memegang cara berpikirnya dia, Bu. Iya. Contoh. Ya, Ibu juga udah tahu kalau ada orang nyelem, ya, ada orang nyelem, Bu. Ibu Popi bisa baca cara berpikirnya dia. Contoh. Bisa. Ketika ikan-ikannya pada lari, apa yang dipikir sama orang itu kira-kira? Ya itu tuh. Kalau menurut pengalaman sih nih Pak, kalau selain dia dari fisiknya itu terlalu agresif, tapi dalam hatinya itu apa yang kita pikirin akan terlihat di sekeliling kita. Iya, pertanyaannya dari mana si ikan tahu apa yang dipikirin sama orang itu? Insting. Nah, gitu. Itu namanya ma min dabatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Allah yang memegang ubun-ubun setiap makhluk, Bu. Kita dan mereka kan? Iya. Ketika kita berpikir tidak baik, mereka ngerespon nggak, Bu? Merespon. Nah, gitu. Tapi ketika orang itu pikirannya jernih, damai, tidak ada niat jahat, mereka takut nggak, Bu? Enggak, damai aja. Nah itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Nah, gitu bilang begitu. Sehingga apa namanya? Iya. Jadi alam semesta, flora dan fauna itu merespon apa yang dikeluarkan dari pikiran kita, seperti vibrasi gitu, Bu. Ya. Nah, ketika kita mengeluarkan itu, mereka merespon dan nanti sama baliknya gitu. Iya, kalau kita pikir negatif akan negatif. Negatif. Kalau kita berpikirnya kasih sayang, mereka nanti keterimanya juga begitu. Iya, betul. Jadi mereka tidak merasa terancam kehadiran kita. Kalau dalam pikiran kitanya rahmatan alamin, kasih sayang yang keluar vibrasinya. Gitu. Bisa dibuktikan lah gitu. Binatang di rumah kita. Kalau sorot mata kitanya mau gebuk, dia juga lihat mata kita udah kabur. Iya. Kenapa mereka juga menerima itu, vibrasi itu? Inna robbi ala sirotim mustaqim. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Inna robbi. Ini kenapa coba? Inna robbi sesungguhnya Tuhanku. Ala sirotim mustaqim. Tuhanku di jalan lurus.
Kenapa Tuhanku yang bukan aku? Kenapa kalimatnya? Sesungguhnya aku di jalan lurus. Tetapi apa? Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Nggak mungkinlah Tuhan mengingkari ketetapannya sendiri gitu. Tidak mungkin Rob melanggar aturannya sendiri. Hukum alam, hukum sebab akibat sudah tercatat, sudah jadi, nggak bisa dirubah lagi gitu Bu. Ya, jadi Hud bertawakal kepada Allah. Nah, orang yang menentang derajatnya nanti melata, Bu. Melata saja dipegang ubun-ubunnya oleh Allah. Ubun-ubun itu dalam bahasa ilmiahnya itu dari kata nasia, lobus frontalis tadi, cara berpikir itu setiap makhluk. Kan mereka punya cara berpikirnya kan. Allah yang memegang itu. Artinya kan kalau kita ingin bersahabat dengan dabah, dengan binatang apapun, ya kita mesti berdamai dulu dengan Tuhannya. Berdamai dengan Tuhannya, berdamai dengan makhluknya gitu. Nanti akan bersahabat gitu. Terus 57 fa in tawalau faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu. Dan kamu tidak akan membuat mudorot kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Jadi ketika kaum Ad berpaling, maka itu nanti akan dimusnahkan bahasanya, diganti dengan kaum yang lain. Apa ya bahasa ayat dirinya? Jadi ketika di dalam diri kita ada penentangan, maka dia akan menerima akibatnya. Nah, ketika dia menerima akibatnya, nanti diganti dia dengan yang lain. Ada orang yang karena kelalaiannya, kemudian terjadi kecelakaan, tangannya diganti, tangan palsu. Kakinya diganti, kaki palsu. Ya, ginjalnya diganti, ginjal palsu. Ya, karena kecerobohan dia dulu gitu. Atau matanya diganti dengan mata palsu. Bisa dalam bentuk seperti itu, atau ketika kita berlaku berlebihan melampaui batas seperti kaum Ad, bisa saja dibinasakan dan diganti dengan generasi yang lain. Jadi ganti generasi namanya gitu. Ganti generasi bahasanya. Ya, mempercepat kepunahan namanya. 58. Dan tatkala datang azab kami selamatkan Hud. Walamma ja'a amruna. Dan tatkala datang urusan kami, amru itu perintah kami juga bisa ya. Tatkala datang perintah kami, najaina Hudan. Kami selamatkan Hud walladzina ma'ahu dan orang-orang yang bersama dengan Hud. Birahmatin minna, dengan rahmat dari sisi kami. Wa najaina hum min adzabin ghalidz. Dan kami selamatkan mereka dari azab yang berat. Jadi ada di dalam diri kita yang diselamatkan, Hud dan yang mengikuti Hud. Jadi tidak semuanya rusak. Watil ka'adun jahadu bi ayatillah. Dan itulah kisah. Watil ka'adun, dan itulah kisah Ad, kisah kaum Ad. Jahadu bi ayati rabbihim wa asau. Nah, durhaka nih Bu ya. Tadi kan mujrimin durhaka ya? Iya. Asau juga durhaka. Ya, ini asau, maksiat namanya. Asau, maksiat, durhaka. Maksiat itu artinya durhaka juga, dosa juga. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan mereka. Tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka. Jadi di dalam diri kita ada sifat-sifat yang tadi yang selalu mengingkari tanda-tanda dari Tuhan mereka tadi. Diabaikan namanya Bu, diabaikan. Gitu. Ya, dan mendurhakai rasul-rasul wa asau rusulahu. Nah, tadi kan rasul datang membawa petunjuk.
Nah, mereka berpaling dari petunjuk, jadi namanya asau, maksiat namanya. Dan mereka menuruti perintah semua penguasa. Wattaba'u amro kulli jabbarin anid. Dan mereka menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Jabbarin anid. Jabbar itu memaksa, pemaksa, anid yang berbuat sewenang-wenang. Dalam diri kita, jabbarin anid itu tadi sifat apa namanya dalam kata orang Garut mah sifat kekeh petekeh negreg merekedeweng itu Bu. Apa bahasa Indonesianya Bu? Ngengkel, ngeyel gitu. Ngeyel. Ngeyel. Nah, ada orang yang karakternya ngeyel gitu. Ih, susah amat orang tuh nih batu. Dasar batu. Nah, sifat itu dalam diri kita mesti di apa namanya dilunakkan. Dikikis gitu. Wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yaumal qiyamati ala inna adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini dan begitu pula di hari kiamat. Ingat sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada Tuhan mereka. Ingatlah kebinasaanlah bagi kaum Ad yaitu kaumnya Hud. Akhirnya tidak lagi disebut saudara. Adin kaumi Hud. Kalau tadi Adin ahohum Hud. Jadi Ad kaumnya Hud. Jadi ketika apa namanya? Jadi gini catatan aja. Jadi catatannya di surat 11 ayat 50 bahwa Ad adalah saudara Hud. Hud mengajak Ad menyembah Allah dan tidak ada ilah kecuali Allah. Hud menyeru kepada kaumnya tidak minta upah kecuali dari penciptanya. Ayat 51. Hud berkata agar kaumnya mohon ampun, istighfar dan bertaubat. Niscaya nanti akan diturunkan dari langit sesuatu yang deras, yang berharga. Sehingga nanti akan menambah kekuatan setelah kekuatan yang ada. Dan jangan berbuat mujrim gitu ya. Jangan salah pola pikir. Kaum Ad selalu minta bukti dulu atau minta upah dulu dari Hud. Dan kaum Ad tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka. Di ayat 53. Nah, kemudian di ayat 54, kaum Ad menuduh Hud bahwa sembahan kaum Ad telah menimpakan penyakit gila atau telah menurunkan keburukan kepada Hud. Hud menjawab, dia berkata, sesungguhnya aku telah dipersaksikan kepada Allah dan aku berlepas diri dari apa yang mereka persekutukan. Nah, kalau di ayat berapa tadi? Ayat 55, di ayat 55, Hud menantang kaumnya. Ya silahkan kamu buat tipu daya. Aku tidak akan tertipu gitu ya. Ayat 56, Hud bertawakal kepada Allah. Dan orang yang menentang petunjuk itu derajatnya dabah gitu Bu. Derajatnya adalah binatang. Nah, binatang aja dipegang ubun-ubunnya. Mereka bisa merespon, bisa menerima setiap vibrasi yang dikeluarkan oleh kita gitu. Jadi kalau ingin tahu bagaimana vibrasi kita, lihat aja sekitarnya, Bu, responnya gimana kepada kita. Itu kan pantulan dari kita sebetulnya. Itu ayat 56 ya. Kemudian 57-nya, jika mereka berpaling, maka Allah nanti akan memusnahkan mereka dan akan mengganti dengan kaum yang lain. Dan ketika datang azab, Hud bersama orang yang beriman akan diselamatkan dengan rahmat. Nah, itulah kisah kaum Ad yang mengingkari
ayat-ayat Tuhannya di ayat 59. Nah, ayat 60-nya kaum Ad dilaknat di dunia dan juga dilaknat di akhirat. Gitu ya, Bu ya. Itu sampai ayat 60. Ayat 61 sudah lain cerita lagi, Bu. Udah kisah Soleh wa ila samuda ahohum soleha. Aho bukan ihwatuhum lagi. Dan kepada kaum Samud saudara mereka Soleh. Kepada kaum Samud diutus saudara mereka Soleh. Karena aho bukan ikhwat, Bu. Kaum Samud pun menentang Soleh. Jadi udah beda cerita ya. Jadi kisah Hudnya itu hanya berapa ayat? 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 10 ayat ya? 10 ayat. 10 ayat aja, Bu. Tetapi 10 ayat diapit dari ayat sebelumnya dan sesudahnya gitu, Bu. Gitu ya. Nanti setelah cerita Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh kan? Iya. Nah, berarti berikutnya cerita Soleh. Ini baru cerita Hud berdasarkan ayat-ayat yang muhkamatnya, Bu. Yang mutasabihatnya dulu udah ya? Belum. Belum. Oh, berarti nanti kita pindah dulu kisah Hud berdasarkan ayat mutasabihat. Berarti ayat yang ada di luar surat Hud nanti ya. Di surat apa aja nanti surat Hud adanya gitu. Mesti dikupas di ayat yang mutasabihatnya gitu. Ayat yang lainnya lah gitu. Baik, itu saja untuk penjelasan tentang Hud di dalam surat Hud ayat 50 sampai 60. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Itu adik-adik ada yang ini? Ada yang mau bertanya enggak? Ada siapa? Udah dibilangin nggak ada. Ada Mas siapa? Mas Bayu tuh, Mas Bayu. Ada Mbak Cynthia nih, Mbak Asri. Ada Mbak Anti. Mbak Anti wajah baru tapi lama nih. Ya, ada Mbak Cynthia. Monggo dari Bandung. Udah respon dari tadi. Teteh ya, bukan Mbak ya. Kalau Mbak kekok nanti. Mbak siapa ini? Mana? Mangga, Teh Asri, mangga. Assalamualaikum, Kang. Salam. Ada pertanyaan yang tadi tentang, aduh saya punten sambil jalan tadi jadi nggak nyatet. Yang ayat tentang kalau misalnya kita diturunkan hujan gitu, lalu akan ditambah kekuatan kepada kekuatanmu. Ayat yang itu, Kang. Lalu kan tadi yang bahas tentang dosa-dosa itu ya. Nah, pertanyaannya itu adalah kan di situ itu kita itu harus bisa memutuskan ya mana yang baik gitu, mana yang akan mengarah ke dosa gitu ya, Kang. Nah, bagaimana sih kita itu mengasah hati nurani kita dan pikiran kita untuk memutuskan bahwa itu tuh baik gitu. Karena terkadang saya kalau misalnya dapat masalah gitu ya, Kang, kan menangis pasti gitu. Terus kita berdoa gitu. Alhamdulillah sih ngerasa lebih kuat. Tapi tuh ketika mencari solusi, terkadang tuh suka merasa, wah ini solusinya salah. Kayaknya saya gagal deh ujian dari Allah gitu. Jadi kayak merasa si pikiran itu tidak terasah. Terus tadi dengar dosa karena pola pikir salah. Jangan saya takut termasuk ke yang itu mujrim. Gitu kan. Ada mujrim ya. Gimana itu, Kang? Iya. Oke. Jadi tadi memang ada dalam Quran itu ada beberapa jenis dosa. Nah, salah satu bentuk dosa itu dosa karena salah dalam pola pikir. Jadi pola pikirnya yang salah gitu. Makanya ada ayat sebelumnya kan, Istaghfiru rabbakum wa atubu summa tubu ilaih tadi. Coba buka lagi ayatnya. Ayat berapa tadi? 53 ya. 52 apa 53 gitu, Kang? 53. Bukan.
Dua, kalau nggak salah 52-nya. 52. 52, Kang. Nah, kan gini. Hai kaumku, mohon ampunlah kepada Tuhanmu. Jadi istaghfir kan mengembalikan, tadi salah satunya kan mengembalikan kepada asal kan, seperti semula. Kembalilah kepada Robmu. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu bahasanya. Jadi ikuti aturan main sesuai dengan aturan tadi, dengan Rob. Hukum sebab akibat. Istaghfiru namanya. Mohonlah ampun kepada Rob. Sumatubu ilai, kembalilah kepada Rob tadi. Nah, ketika orang keluar dari Rob, berpaling dari Rob, berarti kan berpaling dari hukum sebab akibat, menentang hukum sebab akibat. Sudah tahu kan apa akibatnya gitu kan? Kalau menentang hukum sebab akibat, terjadi sesuatu penyimpangan. Nah, ketika kita sudah kembali kepada Rob dan taubat kepada Rob, pasti akan diturunkan dari langit tadi sesuatu yang berharga tadi. Nah, sama tadi mewakili kepala, sama juga mewakili pikiran kan? Nah, berarti pola pikir gitu. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan jangan kamu berpaling dengan berbuat dosa. Nah, mujrim namanya. Jadi mujrim dosa karena salah pola pikir. Nah, gimana supaya pola pikir kita tidak salah? Apa yang kita pikirkan itu dipengaruhi oleh apa teh? Apa yang ada dalam pikiran itu dipengaruhi apa? Oh, lingkungan. Lingkungan. Apalagi? Ilmu yang dimiliki. Nah, terus apa lagi? Yang simpel. Pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Apa yang kita lihat. Apa yang kita pikirkan, yang kita rasa, mempengaruhi itu. Nah, supaya tidak salah dalam pola pikir, jangan salah mendengar, jangan salah melihat, jangan salah merasakan sesuatu. Nah, apa yang supaya tidak salah yang didengar, supaya tidak salah yang dilihat, gimana caranya? Membatasi, memilah apa yang kita dengar, kita lihat. Nah, gitu. Jadi harus dipilah. Tidak semua yang kita dengar harus masuk kan ke dalam kan? Ada yang ini mah abaikan gitu. Abai gitu. Jangan semuanya masuk ke dalam, jangan. Atau kita masukkan pendengaran kita atau dengarkan sesuatu yang sifatnya kebenaran gitu. Jadi sering mendengar kebenaran. Sering melihat kebenaran. Nah, salah satu caranya ya dengarkan ayat-ayat Allah, lihat ayat-ayat Allah. Karena itu adalah kebenaran kan? Nah, dengan cara itu menguatkan namanya, menguatkan pola pikir, menguatkan apa yang ada dalam pikiranmu. Ketika orang salah dengar, salah lihat, salah rasa, salah pikir, ya pola pikirnya jadi salah tuh gitu. Nah, terus ketika kita bertindak, terus di belakang kepikir, wah ini salah langkah nih, salah pikir kan itu kan? Ya nggak apa-apa, itu proses kan namanya. Itu juga bagian dari proses perjalanan yang belum finish kan. Dan setiap kita kan semuanya dalam proses. Karena dalam proses belum ada vonis kan. Ketika kita tahu salah, ya balik lagi aja. Nggak masalah gitu. Tetap masih dimaafkan dalam bahasanya. Kita lihat surat 3, 135 misalnya. Ini kan lagi cerita orang takwa. Di ayat sebelumnya nih. Orang-orang takwa ya. Nah, salah satu cirinya apa? Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji, ya, atau berbuat zolim, auzolamu, menganiaya diri, mereka ingat Allah, segera ingat Allah. Lalu mohon ampun, istighfar kan? Lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka, ini kalimatnya, dan mereka tidak meneruskan perbuatannya itu setelah mereka tahu. Jadi kesalahan juga adalah
guru. Kita bisa belajar dari kesalahan. Oh, ini salah. Ya wis, berarti udah tahu tuh ini salah, jangan diulangi lagi kan gitu ya. Simple nggak? Kalau udah tahu salah, oke ini salah. Saya tidak akan mengulangi lagi. Gitu teh. Nanti berbuat lagi salah, ya nggak apa-apa. Nah, kalau udah tahu itu salah, oh jangan diulang lagi gitu. Lama-lama kan semakin banyak referensi, oh ini salah, ini salah, ini salah. Lama-lama ketemu juga yang benar yang mana kan itu. Iya, betul. Seperti Mas Thomas Alva Edison kan. Dia membuat lampu langsung bright tuh. Entahlah. Gagal. Iya salah. Coba lagi. Salah terus, salah lagi. Berapa kali salah tuh? Tapi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ketika tahu salah tidak diulangi, coba yang lain. Dan akhirnya ketemu yang mana yang benar kan? Oh ini ternyata yang benar gitu. Nah menemukan kebenaran itu nggak langsung ketemu masalahnya gitu. Menemukan kebenaran tidak langsung bisa ketemu yang benar ini. Kalau langsung ketemu nggak bisa bedain juga ini benar apa salah, tetap aja masih ragu. Tapi karena tahu kesalahan jadi tahu kebenaran. Iya. Jadi jangan takut berbuat kesalahan. Kalau tidak mau berbuat salah, jangan berbuat apa-apa. Ya. Benar nggak Bu? Kalau nggak mau berbuat kesalahan, jangan berbuat apa-apa. Orang yang tidak berbuat apa-apa berbuat kesalahan nggak? Enggak, tapi jadi patung, Pak. Ya iya makanya. Jangan takut berbuat salah. Karena orang yang berbuat pasti akan mengalami kesalahan. Tapi kesalahan orang yang belajar dimaafkan itu aja. Salah, ya wis. Tahu salah ya, jangan ulang lagi, coba lagi gitu. Simple, nggak mau salah, jangan berbuat. Tapi kalau nggak berbuat, ya parah juga nanti kasananya. Nah, gitu. Jangan takut salah. Kalau perlu belajar. Salah nggak hidup ya, Kang ya. Iya. Kalau nggak pernah salah, nggak pernah berbuat berarti. Kalau nggak berbuat, ya udah mati aja. Itu maksudnya. Ya mati aja lah. Jadi kalau manusia mah masih selama proses belajar masih bisa tercemplung ke 4 dosa tadi ya, Kang. Bukan tinggal masih. gimana Kalau kita bukan masih bisa, pasti kecemplung, pasti kejedot, pasti ketabrak sana, mentok sana, mentok sini, jedot sana, jedot sini. Ya iya, Musa juga begitu dulu dialirkan ke sungai awal belajarnya. Ya. Siap, Kang. Hatur nuhun. Iya, sama. Sami-sami thank you ya. Enggak, siapa mau tanya lagi? Kalau udah ditutup nih. Aku mau pergi masalahnya. Ya, Mbak Nani. Mau takziah. Sok. Mbak Nani. Mbak Nani. Menghilang dia. Mbak Nani lagi Mbak Aka. Mas Gatot. Ada Pak Gunyu tuh, Pak Gunyu, mangga. Pak Gunju. Apa kabar Pak Gunyu tuh? Ya, Pak Sehat, Gatot. alhamdulillah. Ya. Kopi. Ada masukan, ada pengeluaran. Ya, alhamdulillah senang ya bisa gabung lagi, jarang gabung. Iya. Ya, udah aktif soalnya di sekolah. Oh, ya Allah. Sibuk lagi ya. Iya Kang, kalau boleh sedikit kalau ada masih diizinkan, kalau masih ada waktu ingin izin bertanya. Ya, 1 menit. Iya, pastinya kan kalau di diri kita itu kan ya benar kata Kang Yip tadi selalu senantiasa kan berdialog gitu kan ya di kepala kita gitu kan. Nah, adapun kadang-kadang kan tadi sih sebenarnya udah sebagian besar udah terjawab tadi kan ya cara memikirkannya seperti apa gitu. Nah, kemudian boleh dibilang gini Kang, kadang-kadang kan yang lagi dalamnya sama saya aja pribadi kali ya, secara ketika lagi merawat anak gitu kan ya saat ini gitu kan. Nah, kadang-kadang kan ini bener-bener diuji banget kesabarannya gitu kan. Anak kita bukannya nakal tapi sebenarnya aktif anak kita gitu kan, dia lompat-lompat gitu kan. Kadang-kadang belajar juga tuh, ternyata kalau kita menggunakan kata jangan itu malah nggak efektif gitu. Jadi kita hindari.
lompatnya di tanah aja, hindari di kasur, kita bilang gitu. Kalau dibilang jangan lompat, pasti yang di otak alam bawah sadarnya kan dibilangnya jadi malah ingatnya malah lompat, jadinya ingat kata terakhir. Nah, yang saya pelajari kan secara gitu pentingnya seperti itu. Nah, di sini ingin arahannya gitu kan, gimana secara yang tepat gitu kan, untuk terutama saya yang lagi alami gitu, mungkin bisa juga di-sharing untuk ada juga yang udah pada punya cucu gitu kan di sini kan ya, untuk disaringkan kepada cucunya juga kan pasti sangat aktif gitu kan seperti apa, sehingga kita itu tepat gitu kan. Sama satu lagi Kang, penasaran Kang, Kang I pernah bilang bahwa kan pasti ada rujukannya ya. Kalau di dalam apa namanya 3 bulan apa 7 bulan Kang, 7 tahun kalau nggak salah kita ganti kan ya. Kemudian 4 bulan apa ganti sel gitu kan. Itu kalau penjelasan di Al-Quran itu mohon dikasih tahu Kang di ayat berapa dan surat berapa gitu Kang. Kayak 3 tahun. Yang pertama gini. Iya Yang Kang. pertama kan setiap orang itu dilahirkan, bukan setiap orang, ya semua orang itu lahirkan ke bumi itu ada proses. Proses penciptanya kan ada bahannya. Iya. Bahannya namanya alaqah. Alaqah itu min sulalah, sulalah min tin. Bahasanya gini. Setiap orang itu sudah bawa gen, udah bawa DNA, udah bawa catatan, udah bawa benih. Benih ya. Katakanlah contoh benihnya kayak biji-bijian. Ini kacang tanah, ini kacang mede, ini kacang panjang, ini kacang karo, ini benih apa nih? Nah, bisa nggak kita memaksa benih kacang tanah jadi kacang roai? Nggak bisa. Nggak mungkin. Itu namanya pembunuhan karakter. Pemerkosaan namanya. Ini pohon beringin. Ya. Kamu jangan jadi pohon beringin ya. Jadi pohon mangga aja. Nggak bisa lah orang datanya pohon beringin gimana tuh. Jadi setiap orang itu diciptakan sudah bawa apa? Gennya tadi ya, karakternya. Bawa gen, bawa genetik, bawa DNA, bawa catatan masing-masing. Itu nanti buka di dialog yang tentang al-alaq ya. Satu itu. Alaq itu isinya salah satunya adalah data tadi dalam bentuk genetik atau DNA. Nah, DNA itu nanti juga akan berkembang kan, berkembang nambah selnya tuh. Nanti ada kaitannya dengan darah. Jadi setiap orang tidak akan bisa keluar lepas dari datanya tadi. Nah, dari mana kita tahu datanya orang ini, si A, si B itu datanya, catatannya apa nih, karakternya apa, nasibnya bagaimana, terus dan seterusnya. Itu miliaran data ya. Bayangkan kalau dalam tubuh manusia ada 100 juta sel, benar nggak 100 juta sel ya? Triliunan bahkan. Triliun, Pak. Dalam tubuh kita ada berapa sel? Triliunan kayak. Triliunan. 1 triliun sel katakanlah. Setiap sel 1 DNA. Oke? Dalam 1 DNA itu ada berapa data informasi? 3 miliar. 3 miliar loh, 3 miliar bayangkan. Tubuh kita katakanlah 1 triliun. Triliun nggak hitungannya apa miliar? Triliun, Pak. Triliun. Oke, sel ya. 1 sel, 1 DNA. 1 DNA, 3 miliar informasi. Data. Bentuk rambutnya, warna kulitnya, bentuk matanya, karakternya, tabiatnya, pembawaannya, bakatnya, minatnya, itu kalau dibuat kalau di print entah berapa lembar kertas itu. Mungkin jutaan lembar kertas ngabisinnya data itu. Kalau tetapi kan tidak semuanya aktif. Nah, bagaimana si orang tua bisa menengani anak kalau tidak ngerti catatan dia yang tadi 1 triliun sel, 1 sel 1 DNA, setiap 1 DNA 300
miliar 3 informasi. miliar. 3 miliar informasi, bayangkan Mas. Betapa banyak data yang ada dalam diri anak itu. Menjadi kesulitan bagi orang tua yang tidak ngerti catatan dia. Ini biji apa? Ditunggu-tunggu, kita nunggunya kacang panjang, taunya jadinya kacang roai. Ya. Nah, salah satu cara itu dalam Quran selain ada kata alaq, ada kata dam. Dam itu darah. Mengapa manusia dilahirkan dengan golongan darah yang berbeda? Ternyata setiap golongan darah itu memberi kode, membuka apa data yang ada pada diri dia. Jadi langkah-langkah simpelnya, ketahui dulu golongan darah dia apa. Nanti dari golongan darah karakternya akan kebuka. Karakternya apa saja, kemungkinan dia jadi apa, itu memang sudah di settingnya begitu. Tidak semua orang jadi pemimpin. Tidak semua orang jadi bawa. Ini masing-masing orang udah diciptakannya, bakat kamu nanti mimpin ya. Bakat kamu nanti jadi karyawan ya. Bakat kamu nanti jadi penyendiri ya. Bakat kamu nanti nggak bisa diem ya. Ini ada anak diciptakannya agresif. Disuruh diem. Udah, itu namanya membunuh karakter, namanya membunuh jiwa lagi nanti namanya. Orang tua hanya mengarahkan dia. Nah, tidak mungkin kita bisa melakukan itu kalau nggak tahu datanya dia. Nah, salah satu caranya dengan mengetahui golongan darahnya dulu. Tes golongan darahnya apa nih? Nanti cari referensi karakter golongan darah, sifatnya, bentuknya, kemungkinannya, bakatnya, minatnya. Nanti ketahuan tuh. Itu salah satunya secara ilmiahnya gitu, Mas. Berkaitan dengan mendidik anak. Saya pun telat mengetahui ini. Tapi nggak apa-apa berbagi informasi kan. Ternyata ada cara Tuhan untuk bagaimana supaya tidak salah orang tua dalam mendidik anaknya. Bukan mendidik, sebetulnya lebih kepada ngarahin aja. Itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Yang itu Kang, yang ganti 7 tahun, bahwa ganti dalam sel 3 bulan itu di ayat Al-Qur'annya. Ayat ada nggak Qur'annya? Ada. Nih contohnya. 13, 11. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Oke? Bagi manusia ada malaikat-malaikat. Bukankah manusia itu tercipta, tersusun dari molekul-molekul, betul nggak? Betul, iya, molekul-molekul. Oke, molekul-molekul dari sel-sel tadi kan. Dan si malaikat yang mengikuti kita itu bergiliran apa tetap? Bergiliran kata Allah. Nah, yang satu mati, yang satu hidup. Jadi dalam kayak daki lah gitu ya. Bukan. Jadi sel-sel tubuh kita itu bergantian. Yang satu mati, yang lain hidup. Mati, hidup. Kan sel kita hanya bertahan 40 hari. Oke, keriput tadi gitu ya. Iya, kan ada sel mati kan? Iya. Yang mati kan jadi daki itu nggak apa-apa lah. Yang dihitung dakinya mah. Sayang itu tubuhku jangan daki buang aja udah mati. Itu bahasnya gitu. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Jadi molekul-molekul atau dalam bentuk sel-sel tubuh kita itu bergiliran, Mas. Mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup. Nah, usia sel berapa hari? Nah, itu dia usia sel gimana tuh, Kang? 40 hari. Mati. Itu berarti penelitian ya? Iya, ilmiah. nanti ada yang hidup lagi, ini mati hidup lagi itu gitu. Cuman kalau masa perkembangan lebih banyak yang hidupnya daripada yang matinya. Kalau usia perkembangan lebih banyak yang hidupnya daripada yang matinya. Jadi nambah tuh. Jadi mati 1, hidup 10. Nah, kalau 40 ke sini gitu, itu berkurang tuh. Mati 1, hidup 1. Berikutnya hidup 1, mati 10. Makanya kalau usia 40 kan tidak tumbuh lagi kan? Nggak tumbuh. Yang ada berkembang. Kenapa batuk? Tumbuh kan ke atas. Ya, nah bergiliran 40 hari itu ganti sel. 4 bulan itu ganti organ.
7 tahun ganti semua sel tubuh kita baru. Nah, di muka dan di belakangnya. Mimbaini yadaihi wa min khalfihi. Ini kan di wa mimbaini yadaihi wa min khalfihi itu sekitar dia. Jadi semuanya akan bergantian tuh. Jadi semua sel dalam tubuh kita bergantian gitu bahasanya. Mereka menjaganya atas perintah Allah supaya tubuh kita tetap utuh kan? Gitu, supaya tubuh kita tetap utuh. Setiap malaikat diperintah oleh Allah untuk menjaga dia. Tetapi menjadi masalah kalau kita tidak menjaganya. Makanannya jorok, pola pikirnya jorok. Ya pasti akan merusak sel juga gitu. Merusak sel tubuh. Karena dari pikiran kan ke tubuh juga akan ada pengaruh. Ketika pikiran kita stres, lambung masalah nggak? Masalah Kang, asam lambung naik. Nah itu makanya. Jadi antara jasmani rohani itu connect. Jadi pola makan, pola pikir, pola hidup juga mesti dijaga. Supaya malaikat juga menjaganya tenang, menjaganya atas perintah Allah tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Karena para malaikat juga mengikuti perintah Allah. Kalau perintahnya dilanggar, ya mereka kacau nanti. Gitu, Mas. Jadi kalau ingin tubuhnya tetap sehat, awet umur sampai 120 tahun, ya dijaga aja pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya. Sok panjang umur lah. Ini malaikatnya tidak bertahan lama tuh di dalam tubuh kita. Dan kalaupun harus mati, ya kita yang minta mati. Mati gitu. Keluar aja, udah selesai. Bukan mati kepaksa gitu. Ayat ini yang ganti sel itu, ganti malaikat. Oh gitu. Ya malaikatnya bergantian. Enggak. Jadi malaikat yang sekarang dalam tubuh kita bukan malaikat yang dulu lagi. Iya, karena kalau orang awam pasti akan bilangnya itu ada raqib atid gitu kan, terus ada itu pengawas, Allah mutus pengawas, padahal bahasa awamnya begitu. Molekulnya kan kita di malaikat tadi yang sebenarnya kan kalau kita gali lebih dalam molekul. Iya, gitu. Nanti yang akan termasuk yang akan menggiring kita ke neraka kan molekul kita juga yang menggiring. Karena mereka kan menyimpan data juga. Betul. Iya. Dicatat bukan di buku tapi di DNA kita sih, di sel-sel DNA kita kan. Di DNA. Iya. Dan DNA itu ada jejak kita di sana. Iya. Dan ada kopinya, ada servernya alam semesta. Kalaupun tubuh kita hancur, datanya nggak hilang. Iya. Ada database-nya di alam semesta di tempat yang kosong. Ada, nanti bisa ditarik nanti. Gitu. Oke. Oke, Kang, hatur nuhun. Oke. Pak Gatot mungkin ada yang mau bertanya? Kang Yip mau pergi. Oh iya. Iya. Iya, baik, terima kasih Bapak Ibu hatur nuhun telah bergabung. Maaf lahir batin dunia akhirat ya. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin.